Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast horor gelap gulita, tempat di mana kegelapan memeluk ketakutanmu dan setiap bayangan berbisikan cerita yang belum pernah terungkap. Malam ini kita akan menyusuri kisah yang mampu membuat bulu kudukmu berdiri dan jantungmu berdebar tak karuan. Judul kita kali ini adalah Teror Santet Brojo Sukmo, karya Lakon Story. Dan ini merupakan lanjutan dari yang kemarin ya. Ini adalah part final ya. Bagi yang ingin baca langsung ceritanya, saya lampirkan linknya di kolom deskripsi. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama, bersiaplah. Karena dalam kegelapan ini, mungkin saja kita tidak sendirian. Tutup pintu, matikan lampu, dan biarkan dirimu terhanyut dalam kengerian yang akan segera menghampirimu. Mari kita mulai. Tapi sayangnya, belum lama aku tertidur, aku kembali mendengar suara yang cukup mengganggu telingaku. Suara tersebut bukan suara tangisan ataupun rintihan, melainkan seperti suara bacaan doa Jawa yang terdengar dibaca oleh seseorang sambil berkeliling rumah. Momen ini sebenarnya adalah momen penting yang menjadi titik awal di mana semua kejadian ini bermula. Andai saja malam itu aku mengetahui jika akan ada santet yang akan menyerang keluarga Pak Atmojo, mungkin dengan sekuat tenaga saya akan mengingatkannya. Tapi sayangnya, waktu itu saya gak mengerti jika itu semua adalah tanda akan adanya santet. Yang ada di dalam pikiranku, malam itu mungkin akan ada penampakan makhluk halus yang sudah seperti biasanya kulihat di rumah tersebut. Saksi. Ini sih suara doa, Bu. Sepertinya di luar rumah sedang ada orang baca mantra, ucapku berbisik kepada istriku yang waktu itu juga ikut terbangun karena mendengar suara sayup-sayup mantra yang juga diselingi suara teriakan Singgih yang masih saja terdengar mengganggu. Iya Mas, entah apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga ini. Saya sudah gak habis pikir. Setiap malam ada saja gangguan yang kita dengar dan kita lihat. Apa jangan-jangan dulu keluarga ini melakukan pesugihan ya? Sahut istriku pelan. Dan puncaknya, belum selesai aku dan istriku membicarakan semua itu, aku dan istriku kembali mendengar suara lompatan yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, suara lompatan tersebut adalah suara lompatan pocong. Hal itu selain dikuatkan dengan terciumnya bunga melati khas orang mati, malam itu aku mendengar suara lompatan tersebut mengarah ke arah kebun pisang yang ada di belakang rumah. Mendengar hal itu, aku pun kembali menguatkan diriku, karena aku pun tahu jika aku memaksa keluar, yang ada aku hanya akan lari. Malam itu di rumah Pak Atmojo seperti sedang didatangi banyak sekali makhluk halus, Mas. Saya dengar suara lompatan pocong,
Saya dengar suara orang menangis. Saya juga dengar suara langkah kaki pincang. Dan bahkan saya juga merasakan di dalam rumah Pak Atmojo malam itu terasa cukup ramai tidak karuan. Padahal nyatanya keadaan rumah Pak Atmojo sangat sepi, dengan hanya ada suara Singgih yang terdengar berteriak sesekali. Ucap saksi. Dan dengan menguatkan semua ketakutan itu, malam itu aku tetap bertahan di dalam kamar dengan tidak sekalipun berani keluar rumah, meski aku dan istriku mendengar semua kengerian itu. Hingga akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya masih teringat jelas di kepalaku. Hari itu adalah tepat hari Kamis Kliwon malam Jumat Legi. Singgih yang sebelumnya terus saja berteriak di sepanjang harinya. Waktu itu sekitar pukul 5:30 sore. Singgih terlihat tenang dan seperti orang waras, dengan tidak adanya tanda-tanda dia sakit. Bahkan Singgih juga sesekali merayuku agar aku mau membukakan tali ikatannya. "Tolonglah Pak, buka ikatan saya. Saya sudah sembuh. Saya sudah capek diikat begini. Nanti kalau Bapak mau bukain ikatan saya akan bilang ke Ayah agar gaji Bapak dinaikkan," ucap Singgih dengan sesekali tersenyum mengerikan. Di situ, karena aku tetap memegang teguh pesan dari Pak Atmojo agar ikatan Singgih tidak boleh dilepas apapun alasannya, akhirnya waktu itu aku pun menolak permintaan Singgih, yang akhirnya Singgih pun kembali memberontak dan memakiku dengan kata-kata kasarnya. Namun di situ, karena aku tidak mau menghiraukannya, akhirnya aku pun kembali melakukan aktivitas harianku seperti biasanya. Singkat cerita, tepat sekitar pukul 7 malam, aku tiba-tiba mendengar teriakan Bu Asih yang terdengar sedang memanggil nama istriku. "Naning," teriak Bu Asih. Mendengar hal itu, aku pun memperhatikan istriku dari kejauhan yang terlihat berlari masuk ke dalam kamar Bu Asih yang memang terletak di lantai 2 rumah tersebut. Dan setelah beberapa lama di dalam kamar Bu Asih, istriku pun keluar dari kamar Bu Asih dengan tangannya yang membawa kresek berisikan pembalut bekas dengan banyak darah haid yang terlihat masih menempel. "Bu Asih sepertinya sakit, Mas. Darah haidnya keluar gak mau berhenti. Tadi sudah kuajak ke rumah sakit, tapi Bu Asih gak mau. Katanya mau dilihat dulu. Kalau besok darahnya masih keluar, baru mau ke rumah sakit," ucap istriku, yang waktu itu berhenti sejenak di depanku dan kembali berjalan ke arah dapur rumah itu. Dan tidak hanya itu, beberapa lama setelah itu, Pak Atmojo juga terlihat pulang dari tempat kerjanya dengan raut wajah yang terlihat sangat pucat tidak terkira. Seperti biasanya, ketika pintu rumah sudah terbuka dan Pak Atmojo masuk ke dalam rumahnya, beliau langsung saja berjalan masuk ke dalam kamar tidurnya dengan tidak sekalipun menyapaku. Meskipun saat itu aku selalu berdiri membukakan pintu untuknya.
Pada pukul setengah 12 malam, itu tatapan wajahku mengarah ke arah jam dinding dengan tanganku yang memeluk istriku yang sudah tertidur pulas. Dan beberapa lama setelah itu, aku kembali mendengar suara mantra yang saat itu terdengar tidak hanya diucapkan oleh satu orang, melainkan terdengar seperti diucapkan oleh beberapa orang. Mendengar hal itu, karena pikiranku yang sangat penasaran, aku pun akhirnya memberanikan diri untuk perlahan membuka jendela kamarku agar aku bisa melihat ke arah luar rumah. Tapi anehnya, ketika aku sudah bisa melihat ke arah luar rumah, pandanganku seketika kebingungan karena malam itu aku benar-benar tidak melihat adanya siapapun. Yang ada hanya hembusan angin yang berhembus memutar aneh dengan suara mantra yang diucapkan tersebut seperti semakin ramai. Dengan rasa penasaran yang sudah tidak lagi bisa kutahan, akhirnya aku pun memutuskan untuk hendak keluar dari kamarku dan ingin memastikan sebenarnya siapa yang akhir-akhir ini terus saja mengganggu rumah keluarga Pak Atmojo tersebut. Tapi sayangnya, ketika aku baru saja membuka pintu kamarku, tepat di depan pintu kamarku ada sesosok pocong yang tingginya melebihi dari tinggi badanku. Tidak hanya tinggi, sosok pocong tersebut wajahnya terlihat membusuk dengan aroma tubuhnya yang tercium sudah sangat tidak sedap. "Kowe ora usah melok-melok." Suara tersebut terdengar pelan. Dan tidak hanya itu, bersamaan dengan itu, aku juga mendengar suara ledakan yang terdengar seperti petasan yang sengaja diledakkan di dalam rumah. Singkat cerita, setelah suara ledakan tersebut kudengar, aku sudah tidak lagi bisa mengingat semuanya. Kepalaku berat, pandanganku kabur, dengan perutku yang tiba-tiba bergejolak seperti ada sesuatu yang hidup di dalam perutku. Hingga akhirnya aku pun tidak lagi bisa mengingat semuanya. Keesokan harinya, keadaan rumah Pak Atmojo yang biasanya jarang sekali menerima tamu, waktu itu tiba-tiba sudah dipenuhi dengan saudara dan para tetangga yang ada di sekitarnya. Aku tersadar sekitar pukul 11 siang dengan keadaan yang sangat membingungkan. Aku masih bingung, aku masih linglung dengan semua kejadian yang sudah kualami semalam. Dan akhirnya ketika aku sudah tersadar sepenuhnya, ternyata Singgih sudah dinyatakan meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengenaskan. Kepalanya memutar seperti sengaja diputar hingga patah, dengan seluruh tubuh dan perutnya membiru seperti orang yang telah tenggelam. Dan kondisi Bu Asih dan Pak Atmojo waktu itu masih hidup dengan bagian perutnya membesar di bagian dada hingga di atas kemaluannya. Dan tidak hanya membesar, jika dilihat dengan lebih teliti lagi, di bagian perutnya ada sesuatu yang bergerak seperti ular kecil dengan otot tubuhnya yang sudah terlihat keluar semuanya. Di situ, jangankan berbicara, mengedipkan mata saja Pak Atmojo dan Bu Asih terlihat sangat kesulitan. Yang ada hanya tetesan air mata dari matanya yang terlihat menetes, menandakan jika Bu Asih dan Pak Atmojo
sedang menahan kesedihan yang sangat luar biasa. Di situ semua orang yang ada di rumah itu pun seketika kebingungan. Dengan seketika dipanggilnya ulama, dokter, hingga orang yang dianggap bisa mengobati, karena saat itu semua orang yang ada di dalam rumah itu sudah beranggapan jika Pak Atmojo dan Bu Asih terkena santet yang sangat ganas. Dan puncaknya, sekitar 5 jam kemudian, atau lebih tepatnya pukul 17.30 surup menjelang maghrib, akhirnya Pak Atmojo dan Bu Asih pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan keadaan yang benar-benar sangat mengenaskan. Selain dengan keadaan bagian depan tubuhnya membesar, lidah dari Bu Asih dan Pak Atmojo terlihat menjulur keluar seperti telah dicekik oleh seseorang. Dan akhirnya, setelah kematian Pak Atmojo dan Bu Asih, aku dan istriku pun memutuskan untuk hendak pulang ke kampung halamanku yang ada di daerah Jawa Tengah. Tentu saja setelah semua prosesi pemakaman Pak Atmojo dan Bu Asih selesai dilakukan. Tapi anehnya, atas perintah dari Pak Dharma selaku saudara dari Bu Asih dan Pak Atmojo, Bu Asih dan Pak Atmojo tersebut dimakamkan tidak di tempat pemakaman umum, melainkan dimakamkan di area kebun pisang yang ada di belakang rumah, yang dimana konon katanya semua sengaja dilakukan atas permintaan dari Pak Atmojo itu sendiri. Jangan dimakamkan di pemakaman umum. Atmojo dulu sempat bikin wasiat kepadaku, jika sudah meninggal dia ingin dimakamkan di belakang rumahnya karena dia ingin menjaga tanahnya, ucap Pak Dharma yang waktu itu mengejutkanku dan mengejutkan semua orang yang ada di rumah itu. Dan karena pada dasarnya keluarga Pak Atmojo ini memang terkenal sangat kaya dan berpengaruh di daerahnya, akhirnya permintaan dari Pak Dharma tersebut disetujui, yang puncaknya jenazah Singgih, Pak Atmojo, dan Bu Asih waktu itu benar-benar dimakamkan di area ladang pisang yang ada di belakang rumahnya tersebut. Dan di momen pemakaman itulah, ketika semua orang masih fokus dengan proses penguburan jenazah, aku tiba-tiba dikejutkan dengan omongan salah satu warga yang kebetulan sedang berdiri tepat di belakang tubuhku. Santet Brojo Sukmo memang mematikan. Tidak sampai hitungan hari, dalam hitungan jam semua korbannya akan binasa, ucap salah satu warga tersebut, yang setelah kutoleh dan kuingat-ingat, warga tersebut adalah seorang kakek-kakek yang tinggal tidak begitu jauh dari rumah Pak Atmojo. Maksudnya kek? Sahutku sopan, karena pada dasarnya meskipun aku sudah lama bekerja bersama Pak Atmojo, aku bisa dikatakan sangat jarang sekali keluar dari area rumah Pak Atmojo. Hal itulah yang akhirnya membuat aku tidak terlalu kenal dengan warga sekitar. Aku sebenarnya tahu jika keluarga ini terkena santet. Aku sudah menduga sekitar 10 hari yang lalu imbuh kakek-kakek tersebut. Kepala menggelinding, itu adalah tanda akan ada datangnya santet, imbuh kakek tua tersebut menambahkan. Mendengar hal itu, aku pun mundur satu langkah dengan tatapan mataku yang terus saja menatap
ke arah kakek tersebut dengan dipenuhi rasa penasaran. Kepala menggelinding. "Maksudnya bagaimana ya, kek?" tanyaku kebingungan. "Kamu sebenarnya juga tahu kan, tepat di tanah dimakamkannya Atmojo itu sebelumnya sudah pernah digali," sahut kakek tersebut. Di situ pikiranku yang sebelumnya masih terus kebingungan tentu saja seketika terkejut tidak karuan, karena saat itu aku pun seketika ingat sekitar seminggu yang lalu aku memang melihat ada sosok tanpa kepala yang terlihat sedang menggali tanah di tempat tersebut. Dan tanpa menanggapi pernyataan si kakek, aku pun akhirnya hanya diam sambil tersenyum pelan. Jika aku boleh menebak, pengirim santet ini sebenarnya bukan orang luar, melainkan orang dalam itu sendiri. Ya, bisa jadi saudara-saudara dari Asih, karena mereka ingin menguasai harta warisan keluarga Pak Prabu, ayah mertua dari Atmojo. Kamu tahu kan, kalau semua harta kekayaan Atmojo ini sebenarnya dari keluarga istrinya. Dan karena ada kecemburuan sosial dari pihak saudara Asih, akhirnya mereka disingkirkan. Yang kusayangkan, kenapa menggunakan cara seperti ini? Ungkap kakek-kakek tersebut yang terlihat mengetahui semua seluk-beluk dari permasalahan keluarga Pak Atmojo. Kalau itu saya kurang paham sih ya, tapi sepertinya ucapan kakek ini ada benarnya. Beberapa waktu yang lalu Pak Atmojo dengan Bu Asih memang sempat ribut besar. Aku tidak tahu masalahnya apa. Yang jelas, aku sempat sedikit mendengar jika memang menyinggung tanah, perkebunan, dan bangunan milik orang tua Bu Asih. Ngomong-ngomong, kakek kok tahu semuanya ya? Kakek ini siapa? Apa ada hubungan keluarga dengan Pak Atmojo? Tanyaku pelan. Enggak juga sih, saya cuma tetangga yang dari dulu mengenal baik keluarga Pak Prabu hingga Atmojo. Saya tahu seluk-beluknya. Soalnya dulu saya sempat dekat dengan Pak Prabu, ayah dari Asih. Dan sekitar 10 hari yang lalu aku sempat melihat ada beberapa orang yang sepertinya mereka anak buah dari saudara-saudara si Asih. Mereka mengendap-endap dan warawiri di sekitar rumah Atmojo waktu tengah malam. Saya sih waktu itu gak curiga sama sekali. Soalnya gak mungkin lah mereka mau merampok ataupun mencuri. Namun setelah semua ini terjadi, saya jadi beranggapan jika santet ini memang dikirim oleh saudaranya sendiri. Ini santet Brojo Sukmo, Mas. Santet paling mematikan. Medianya sudah tidak melalui udara lagi, tapi sudah melalui tanah yang terkenal lebih cepat dan ampuh menghabisi korbannya. Terang kakek tua tersebut menjelaskan. Hingga akhirnya kata saat itu aku tidak mau terlalu ikut campur dengan urusan orang. Akhirnya aku pun hanya diam dengan terus menatap jenazah keluarga Pak Atmojo yang waktu itu sudah mulai dimasukkan ke dalam liang lahat. Singkat cerita, setelah semua proses pemakaman tersebut selesai, aku pun kembali ke rumah Pak Atmojo sekaligus ingin berpamitan untuk berhenti bekerja. Namun sayangnya, atas permintaan Pak Dharma, aku dan istriku diarahkan
untuk tinggal hingga semua proses selamatan dari keluarga Pak Atmojo tersebut selesai dilakukan. 40 hari setelah kematian keluarga Atmojo, sekitar jam 1.30 dini hari. Tak lelo, 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 letun. Cuma dong, anakku cah bagus. Suara lantunan yang terdengar pelan, yang setelah aku membuka mataku, ternyata saat itu tepat di samping tubuhku, aku melihat istriku sudah dalam keadaan membiru. Lidahnya menjulur keluar, matanya melotot, tidak bernyawa, dengan posisi sudah berbaring di pangkuan seorang wanita berwajah hancur, dengan rambutnya yang terlihat sangat panjang menjulang. Mengetahui semua itu, aku pun seketika berlari menyelamatkan diri dengan terus berteriak meminta pertolongan. Tapi anehnya, belum selesai aku berlari dan sampai di area ruang tamu rumah Pak Atmojo, waktu itu aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Di situ ada Pak Atmojo, Bu Asih, Singgi, dan satu laki-laki tua tidak berkepala, yang dimana mereka semua sedang duduk dengan tidak sekalipun menghiraukanku. Di situ rasa takutku sepertinya sudah sampai pada puncaknya. Aku berlari, aku menangis dengan terus saja berteriak histeris, meminta pertolongan kepada warga sekitar. Puncaknya, setelah ada beberapa warga yang mendengar teriakanku, akhirnya mereka pun bersama-sama menenangkanku, mendengarkan penjelasanku yang akhirnya aku dan para warga masuk kembali ke dalam rumah Pak Atmojo untuk melihat kondisi istriku. Tapi anehnya, ketika aku sampai di kamar tidurku, perasaanku pun kembali terkejut, karena saat itu istriku ternyata tidak apa-apa dengan keadaan yang masih tertidur pulas di tempatnya. Di situ, karena pikiranku yang sudah tidak karuan, akhirnya aku memutuskan untuk seketika mengajak istriku keluar dari rumah itu untuk selama-lamanya. Dan akhir cerita, saat ini sudah sekitar 35 tahun sejak aku mengalami itu semua. Rumah Pak Atmojo yang ada di Jawa Timur tersebut sepertinya juga masih ada, dengan tidak ada satupun orang yang menempatinya. Terakhir berita yang kudengar, rumah itu ditawarkan ke sana kemari. Namun sampai detik ini masih tidak ada satupun orang yang mau membeli. Mungkin cerita itu adalah cerita yang paling berkesan selama aku hidup di dunia ini. Bisa dikatakan saat itu aku bisa selamat bukan hanya karena keberuntungan, namun karena aku memang bukan target dari santet tersebut. Andai saja waktu itu aku juga menjadi target santetnya, mungkin saat ini aku juga sudah tidak ada. Kini, meski istriku sudah meninggal dunia, aku akan tetap menyimpan cerita ini dan akan kubagikan kepada anak cucuku dan semua orang agar mereka semua bisa lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Selesai. Oke, itulah tadi
Teror Santet Brojo Sukmo bagian akhir karya Lakon Story. Dan terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi yang pertama tahu ketika ada video baru. Jika Anda punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, hati-hati saat gelap tiba. Selamat malam.